Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para muhsinin, para dermawan yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah melaksanakan kegiatan kita yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah untuk terus mentadaburi agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ririn salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang berbahagia, kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara kita yang ke-79. Maka di kesempatan yang sangat berbahagia ini, terkait dengan masih semaraknya merasa kondisi menggebu-gebu terkait dengan kemerdekaan bangsa kita, maka kami akan coba sedikit membahas berkaitan dengan makna kemerdekaan yang sebenarnya. Hadirin kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu pahami dengan seksama bahwa sesungguhnya kemerdekaan dalam Islam itu adalah pembebasan jiwa, pembebasan akal dan spiritual dari terbelenggunya kita pada kebatilan dan kebodohan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus ketahui bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang kita miliki adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemerdekaan itu memang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap siapa saja yang Allah kehendaki di atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina nar ahata bihim suradikuha wa iyas tagithu yugathu bima ikal muhli yashwil wujuh bi'syasyarabu wasa'at murtafaqa. Allah memberikan keterangan kepada kita dalam firman-Nya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa di antara kalian itu beriman, hendaklah ia benar-benar beriman kepada Allah. Dan barang siapa di antara kamu dia kufur, maka dia akan kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu berupa nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan muka. Amat buruklah minuman itu dan amat buruk tempat istirahat itu. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia itu diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan dalam apa? Memilih jalan hidupnya masing-masing. Apakah dia ingin beriman ataukah dia ingin kufur kepada Allah? Maka kebebasan ini adalah manifestasi dan kemerdekaan yang harus kita jaga. Kemudian kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidup kita. Lalu
Makna kedua daripada kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dalam perspektif spiritual. Ya, kemerdekaan dalam Islam juga mencakup kebebasan dari kejahilian dan kesesatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad. Maka dengan kemerdekaan yang diberikan Allah, umat Islam itu harusnya memiliki kesempatan untuk meraih derajat kemuliaan dengan mengikuti ajaran Islam yang benar. Bagaimana ajaran Islam yang benar? Yaitu dengan menyempurnakan akhlak dan meneladani kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu makna kemerdekaan yang ketiga adalah kemerdekaan dari ketergantungan kepada sesama makhluk. Sekali lagi, kemerdekaan dari ketergantungan kepada sesama makhluk. Maksudnya apa? Kemerdekaan sejati dalam Islam itu adalah pembebasan dari ketergantungan kita kepada makhluk yang lain dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk seantero dunia ini, baik yang gaib maupun yang nyata, tidak bisa menyamai kemahaperkasaan dan kemahakekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'alal humuma hamma wahida hammal ma'ad kafahu Allahu sa'ira humumihi wa man tasha'abat bihil humumu fi ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha halaqa." Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa menjadikan satu urusan akhirat sebagai tujuan utama urusan kehidupannya, maka Allah akan mencukupkan dirinya dari segala urusannya. Barang siapa yang pikirannya terpecah-pecah dalam urusan dunia, maka Allah tidak akan peduli di lembah mana dia dibinasakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dalam hadis ini, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, orang baik, dimanapun Anda berada, ya, mengajarkan kepada kita untuk mendekatkan diri kita dan melatih ketergantungan kita terhadap hal-hal dunia itu jangan terlalu berlebihan. Tetapi kita berusaha membaliknya untuk ketergantungan kita terhadap hal-hal akhirat kita. Jadi segala urusan yang berkaitan dengan Allah kita cepatkan, kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Kemudian segala sesuatu yang membuat kita lalai dari mengingat Allah itu kita cepat juga meninggalkannya. Lalu makna kemerdekaan yang keempat adalah kemerdekaan dalam menegakkan keadilan. Islam sangat menekankan pentingnya menegakkan keadilan yang merupakan salah satu bentuk nyata dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Allah memberikan ketegasan kepada kita dengan firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu penegak keadilan, menjadikan kesaksianmu menegakkan keadilan itu karena Allah semata, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu, kemudian kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan untuk dirinya. Maka janganlah kamu sekali-kali mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran yang Allah tetapkan. Dan jika kamu memutarbalikkan
kata-kata atau enggan menjadi saksi yang benar, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran surat An-Nisa ayat ke-135. Maka ayat ini kita diingatkan ya melalui ayat ini agar selalu senantiasa berpegang teguh kepada keadilan. Meskipun itu berat bagi diri kita. Artinya memberikan pengertian kepada kita bahwa kita harus melawan diri sendiri atau orang yang dekat dengan kita. Karena keadilan adalah fondasi kemerdekaan yang sejati. Makna kemerdekaan yang berikutnya adalah kemerdekaan dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu sebagai bentuk kebebasan dari kebodohan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslim." Bahwa Nabi menegaskan kepada kita menuntut ilmu disampaikan oleh Rasul SAW atau mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena kita ketahui bahwa sesungguhnya dengan ilmu kita bebaskan diri kita dari belenggu kebodohan dan kesesatan. Dengan ilmu juga itu kita tahu bahwa ia mampu membebaskan kita dari kebodohan yang berlebihan. Dan dia juga adalah merupakan cahaya yang membimbing kita menuju kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih mulia. Oleh karena itu, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan harus menjadi prioritas dalam membangun bangsa kita untuk menjadi bangsa yang merdeka. Lalu makna kemerdekaan yang berikutnya adalah kemerdekaan dalam menjaga persatuan umat. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga persatuan di antara umat. Rasulullah SAW dalam penyampaiannya menyampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita pada Quran surat Ali Imran ayat ke-103, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika kamu dahulu masih jahiliyah, saling bermusuh-musuhan, maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati kalian, lalu menjadikanlah kamu sekalian karena nikmat Allah kepada orang-orang yang Allah berikan ada pemupukan saudara di antara mereka. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, persatuan adalah kunci menjaga kemerdekaan. Kemudian dia juga adalah kunci memperkuat kedudukan umat Islam. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha untuk mempererat tali persaudaraan. Dan kemudian kita juga berusaha harus menghindari segala bentuk perpecahan yang dapat melemahkan keimanan kita. Inilah sesungguhnya makna kemerdekaan yang harus kita pahami dan kita terapkan dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk bisa memaknai makna kemerdekaan yang sebenarnya, agar kita kembali menjadi manusia-manusia yang benar-benar merdeka karena ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.